Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu itu, Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu seorang wanita sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah wanita itu. Dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya, Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengannya, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, supaya kamu kemudian bisa mengundurkan diri daripadanya dan supaya ia terbunuh mati." Pada waktu itu, Yoab mengepung kota Raba. Ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud. Juga Uria, orang Het itu, mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Maka Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukuman-Mu. Sungguh, dalam kesalahan aku diperanakan,
Dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bangkit menari-nari. Palingkanlah wajahmu dari dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang yang dalam ambang pergulatan hidupnya merasa bahwa Tuhan Allah tidak hadir untuk menyelenggarakan hidupnya. Orang dalam ambang pergulatan pengalaman bisa jatuh dan berani mengatakan, apakah Tuhan Allah benar-benar memperhatikan hidupku dan menyelenggarakan hidup ini. Dalam hal ini kita harus berani mengatakan bahwa Allah selalu hadir dan terus-menerus menyelenggarakan kehidupan ini. Yang sering terjadi adalah karena kita tidak mampu melihat bahwa Allah itu berkarya, tertutup dengan berbagai keinginan, kemauan,
bahkan berbagai doa-doa kita sendiri. Atau sebaliknya, bahwa Allah itu hadir dan berkarya, tertutup dengan kebanggaan, prestasi, kemampuan, kecerdasan, keahlian, keberhasilan pekerjaan kita. Sehingga semua keindahan, kemegahan, keberhasilan itu adalah karena aku yang cerdik, aku yang pandai, aku yang mengusahakan. Tuhan Yesus mengajak kita pada hari ini untuk benar-benar menyadari bahwa Allah terus bekerja dan kita diundang untuk bekerja sama dengan Tuhan Allah. Pada perumpamaan yang digunakan Tuhan Yesus pada hari ini, kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih. Benih itu tumbuh, namun orang itu tidak tahu. Coba kita renungkan hal ini dan betapa itu memang benar. Kita lihat ada bunga untuk dekorasi di gereja. Dari manakah datangnya bunga-bunga itu? Jika dirunut ke belakang, ya dari yang menghias bunga. Tapi penghias bunga mendapatkan bunga dari mana? Dari penjual bunga. Penjual bunga dapat dari mana? Dari petani bunga. Petani bunga bisa menjual bunga dari mana? Karena dia menanam bunga. Yang benar, yang ditanam bunga atau benih bunga atau bibit bunga, benih atau bibit. Bagaimana benih dan bibit itu bisa tumbuh menjadi pohon dan menghasilkan bunga? Apakah si petani bunga mengetahuinya? Tidak tahu. Yang diketahui adalah menanam biji, menanam benih, menanam bibit, mencukupkan dengan pupuk dan air. Kuasa Allah bekerja untuk menumbuhkan. Kadang kita tidak sadar. Apakah makanan pokok orang Indonesia? Nasi. Nasi dari mana? Dari beras. Beras berasal dari mana? Dari penjual beras. Penjual beras dapat dari mana? Mungkin ada yang menjual beras, gabah dari para petani. Kok petani bisa menghasilkan beras? Bukan. Petani hanya menyiapkan lahan, menanam bibit, merawatnya, dan ketika sudah tumbuh pohon padi, bulir-bulir siap dipanen, jadilah gabah, jadilah beras. Tetapi petani tidak kuasa untuk menumbuhkan bibit-bibit padi menjadi tunas hingga berpohon dan berhasil. Petani pun tidak kuasa untuk mendatangkan hujan supaya ada air cukup mengalir di sawahnya. Tuhan Allah menyelenggarakan kehidupan ini. Demikian juga ibu bapak, saudara-saudaraku, ada begitu banyak karya Allah yang terjadi atas perjuangan hidup kita masing-masing, atas keluarga kita, atas pekerjaan kita. Benar bahwa mungkin kita dikaruniai kepandaian, kecerdasan, keahlian, tetapi yang kita mampu adalah merawat, yang kita mampu adalah mengelola. Sementara yang menumbuhkan, yang menghidupkan adalah kuasa Allah yang terus bekerja hingga saat ini. Maka sebagai murid-murid Yesus kita belajar untuk bekerja sama dengan Allah. Jangan jatuh dalam kelemahan Daud dalam bacaan pertama yang mereka-rekakan kejahatan supaya kemauannya berhasil tetapi mengorbankan orang lain. Tapi lakukanlah kebaikan. Jangan mengadili bahkan membalas kejahatan. Tetaplah berbuat baik, karena kebaikan adalah benih-benih kehidupan. Lakukanlah kebaikan setiap saat, setiap waktu kepada siapapun. Bahkan ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, menghadapi ketidakadilan, menghadapi peristiwa yang membuat kita terluka, sakit hati, tetaplah berbuat baik.